Setelah sebelumnya kami merilis video baku hantam Infinix Zero 8 melawan Redmi Note 8 Pro yang cukup seru dan mengundang banyak perdebatan, ternyata tak sedikit juga viewers yang mengharapkan Infinix Zero 8 ditandingkan dengan penerusnya, yakni Redmi Note 9 Pro. Tak usah kepanjangan intro, di video kali ini kami akan mencoba membandingkan spesifikasi fitur dan value yang dimiliki oleh Redmi Note 9 Pro dan Infinix Zero 8. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Satu, desain. Memiliki waktu rilis yang hanya berjarak kurang lebih 3 bulan, kedua smartphone ini menempuh konsepnya masing-masing dalam hal desain. Di bagian belakang, Redmi Note 9 Pro datang dengan bodi berbahan kaca berlapiskan Corning Gorilla Glass 5 yang mampu membuatnya menyisipkan fitur NFC di dalamnya. Terdapat layout kamera baru berbentuk kotak. Tak tampak adanya fingerprint di bagian belakang bodi Redmi Note 9 Pro. Hal ini dikarenakan Xiaomi memindahkan sensor fingerprintnya menyatu dengan tombol power. Di bagian depan, Redmi Note 9 Pro mengadaptasi desain layar penuh dengan kamera depan yang dikemas dengan bentuk punch hole di bagian tengah. Sedangkan Infinix Zero 8 hadir dengan bodi berbahan plastik polikarbonat bertekstur unik dengan layout 4 kamera berbentuk diamond. Tidak tampak adanya sensor fingerprint di bagian belakang bodi karena Infinix telah memindahkannya menyatu dengan tombol power. Di bagian depan, Infinix Zero 8 mengadaptasi desain layar penuh dengan punch hole yang terisi 2 buah lensa kamera. Dari sisi material, jelas Redmi Note 9 Pro lebih unggul. Namun jika bicara soal garis desain, kami lebih menyukai tampilan yang disajikan oleh Infinix Zero 8. Di sektor ini kami menilai keduanya seimbang. 2. Layar. Redmi Note 9 Pro dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan kerapatan pixel mencapai 395 ppi density yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Infinix Zero 8 dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,85 inci Full HD Plus 1080x2340 pixel dengan kerapatan pixel mencapai 395 ppi density. Yang istimewa, refresh rate layarnya sudah mencapai 90 Hz dengan touch sampling rate yang mencapai 180 Hz. Sayangnya kami tak menemukan informasi terkait dengan proteksi layar dari smartphone ini. Soal teknologi layar, kami rasa banyak pihak yang sepakat bahwa Infinix Zero 8 lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro. 3. Catu daya. Redmi Note 9 Pro memiliki kapasitas baterai berukuran 5020 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi fast charging dengan daya mencapai 30 watt. Sedangkan Infinix Zero 8 memiliki kapasitas baterai berukuran 4500 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi fast charging dengan daya mencapai 33 watt. Dalam sektor catu daya, Redmi Note 9 Pro sedikit lebih unggul dari Infinix Zero 8. 4. Prosesor. Redmi Note 9 Pro dibekali dengan chipset besutan Qualcomm yakni Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi berukuran 8 nanometer. Jika mengacu pada benchmarking Antutu, Redmi Note 9 Pro melalui Antutu versi 8 bisa menghasilkan skor mencapai 274.000 poin, dengan detail skor CPU mencapai 99 ribuan poin dan skor GPU mencapai 71 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, Redmi Note 9 Pro mampu menghasilkan setting grafis Smooth Ultra. Sedangkan Infinix Zero 8 dibekali salah satu chipset gaming paling populer besutan MediaTek, yakni Helio G90T yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali G76 MC4. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi 12 nanometer. Helio G90T bisa menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 283 ribuan poin, dengan detail skor CPU mencapai 98 ribuan poin dan skor GPU mencapai 80 ribuan poin. Dalam struktur dapur pacunya, Infinix Zero 8 dilengkapi dengan sistem liquid cooling yang dapat membantu menyebarkan suhu secara merata ke seluruh bagian smartphone sehingga mengurangi potensi penurunan performa.
Dalam game PUBG Mobile, Infinix Zero 8 mampu menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Ultra. Serupa dengan pembahasan yang pernah kami paparkan dalam video versus Redmi Note 8 Pro melawan Redmi Note 9 Pro sebelumnya, jika dibandingkan dengan Helio G90T, Snapdragon 720G memang menawarkan kemampuan yang jauh lebih canggih dan lebih siap untuk melahap kebutuhan penggunaan di masa depan. Jika pada versus sebelumnya Helio G90T masih mampu memberikan sedikit perlawanan melalui optimasi dalam game PUBG Mobile yang dapat menghasilkan setting grafis smooth ekstrim, tampaknya kali ini bersama Infinix Zero 8 MediaTek harus mengakui keunggulan Snapdragon 720G. Di sektor prosesor kami menilai Redmi Note 9 Pro lebih unggul dari Infinix Zero 8. 5. Kamera. Redmi Note 9 Pro dibekali 4 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 64 MP berbekal sensor Samsung Bright GW1, lensa sekunder 8 MP yang berfungsi sebagai lensa ultrawide, 5 MP lensa makro, dan 2 MP depth sensor. Di bagian depan terdapat lensa tunggal dengan resolusi 16 MP. Sedangkan Infinix Zero 8 dibekali 4 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 64 MP berbekal sensor Sony IMX686, lensa sekunder 8 MP yang berfungsi sebagai lensa ultrawide, 2 MP lensa makro, dan 2 MP depth sensor. Di bagian depan terdapat 2 buah lensa dengan resolusi 48 MP sebagai lensa utama dan 8 MP lensa ultrawide. Di atas kertas, kamera milik Infinix Zero 8 tampak lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro. Namun hasil kamera tak selalu bergantung pada hardware-nya saja. Software dan selera juga bisa mempengaruhi hasil kamera mana yang lebih baik. 6. Memori. Redmi Note 9 Pro diluncurkan dalam 2 varian memori, yakni RAM 6GB dengan internal storage 64GB dan RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Redmi Note 9 Pro dibekali dengan triple slot SIM tray yang dapat diperluas menggunakan microSD. Sedangkan Infinix Zero 8 diluncurkan dalam 1 varian memori saja, yakni RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Infinix Zero 8 dibekali dengan triple slot SIM tray yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Jika dilihat dari varian dan besaran kapasitasnya, Redmi Note 9 Pro lebih unggul dibandingkan dengan Infinix Zero 8. 7. Harga. Redmi Note 9 Pro varian RAM 6GB dengan internal storage 64GB dapat ditemukan di marketplace online dengan harga mulai dari Rp3.225.000 dan varian RAM 8GB dengan internal storage 128GB dapat ditemukan dengan harga mulai dari Rp3.800.000. Sedangkan Infinix Zero 8 memiliki harga jual senilai Rp3.799.000. Namun yang luar biasa, mereka memberikan potongan harga sebesar Rp700.000 pada penjualan perdananya yang kabarnya diundur hingga tanggal 9 September 2020. Untuk teman-teman yang berminat membelinya pada tanggal tersebut cukup membayar sebesar Rp3.099.000 saja. 8. Isu. Ini adalah poin pembanding baru dalam format video versus kami. Dalam poin isu, kami akan menyampaikan informasi dan pengalaman yang sifatnya kondisional atau bahkan belum bisa dipastikan kebenarannya, namun sering dibicarakan oleh banyak pengguna. Semoga dapat mempertajam analisis versus ini. Redmi Note 9 Pro memiliki isu penyedot debu, di mana banyak kejadian kamera belakang smartphone ini kemasukan debu. Sejauh informasi yang kami dapat dari komentar dan pertanyaan yang masuk ke Twitter Alvinse, bos Xiaomi regional Indonesia, cukup banyak pengguna yang mengeluhkan hal tersebut. Sedangkan Infinix Zero 8 memiliki isu soal update software. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Infinix kurang rajin dalam memberikan update softwarenya. Namun ada juga yang membagikan pengalaman sebaliknya. Kedua isu tersebut cukup menarik untuk diperhatikan. Berdasarkan beberapa sektor yang sudah dibahas, jika bicara soal keunggulan, Redmi Note 9 Pro memiliki surplus poin yang lebih banyak dibandingkan dengan Infinix Zero 8. Layar dan modul kamera menjadi keunggulan utama Infinix Zero 8. Sisanya, Redmi Note 9 Pro tampak lebih menjanjikan. Jika mengacu pada harga normalnya, Redmi Note 9 Pro jauh lebih layak memenangkan persaingan ini. Namun jika dibandingkan dengan harga perdana Infinix yang tidak masuk akal itu,
Maka mau tidak mau kami harus membenturkannya dengan varian terendah Redmi Note 9 Pro. Dengan selisih harga Rp100.000, kami menilai Infinix Zero 8 sedikit lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro. Poin penting lainnya terdapat pada bagian NFC. Infinix Zero 8 tidak memiliki NFC, jadi cukup jelas bagi pengguna NFC Zero 8 bukanlah pilihan yang tepat. Jadi secara keseluruhan menurut kami pemenang versus kali ini adalah Redmi Note 9 Pro dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Itulah video perbandingan Redmi Note 9 Pro versus Infinix Zero 8 versi Gosip Tekno. Jika ada teman-teman yang ingin request dua ponsel untuk dibandingkan dengan format seperti ini, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno. Let it go.